Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Virginia Aurel Wijanarko dengan NIM 240432600879 offering DD. Di sini saya akan menayangkan video contoh eksternalitas limbah pabrik terhadap pencemaran sungai. Sesuai dengan video yang sudah saya tayangkan, itu saya survei langsung di sungai yang tercemar, yaitu tepatnya di lokasi. Lokasinya tepatnya di Dusun Sumbermulyo, Desa Bapang, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang. Dari video yang sudah ditayangkan tadi, saya akan menjelaskan mengenai sebab, akibat, dampak, dan juga cara mengatasi permasalahan tersebut. Yang pertama yaitu penyebab. Nah, penyebabnya itu karena sempitnya lahan pada desa tersebut dan susahnya masyarakat untuk membuang limbah karena banyak sekali pabrik-pabrik di desa tersebut itu, termasuk pabrik tahu. Jadi masyarakat jalan satu-satunya membuang limbahnya ke sungai. Seperti itu. Namun ada masyarakat beberapa yang merasa terganggu dan ada beberapa masyarakat yang merasa tidak terganggu. Jadi penyebabnya itu karena sedikitnya lahan di desa tersebut, tepatnya di Desa Bapang tersebut, masyarakat ini bingung limbahnya mau dibuang kemana. Nah, jalan satu-satunya itu dibuang ke sungai, yang dimana sungai tersebut itu dekat sekali dengan permukiman warga dan dekat sekali dengan jalan-jalan raya, bahkan pengairan irigasi sungai. Dari sebab tersebut pasti akan menyebabkan sebuah akibat. Nah, akibatnya itu sangat merugikan masyarakat di bidang ekonomi, sosial, lingkungan, kesehatan, karena akibat-akibat sungai tersebut tercemar itu bukan ditanggung oleh pihak pabriknya, tetapi ditanggung oleh masyarakat. Rasa ketidaknyamanan masyarakat terhadap sungai yang tercemar tersebut karena menyebabkan bau tidak sedap, terus terganggunya warna sungainya juga keruh, seperti itu. Jadi sebab akibat yang saya jelaskan tadi pasti akan memiliki dampak. Nah, dampaknya ini banyak sekali, seperti pada dampak kesehatan, dampak ekonomi, dampak sosial, dampak lingkungan, bahkan dampak dalam jangka panjang itu pun ada. Nah, pada dampak kesehatan ini tuh karena sungai yang tercemar itu kan baunya tidak enak, terus menyebabkan banyak bakteri-bakteri. Nah, itu biasanya tuh dapat menyebabkan gatal-gatal sehingga masyarakat ini susah sekali mendapatkan air yang bersih, seperti itu. Nah, untuk dampak ekonomi itu karena sungainya tercemar tersebut, baunya juga nggak enak, menurun banyak sekali masyarakat yang kena penyakit gatal-gatal tersebut, juga menyebabkan penurunan produktivitas terhadap manusianya, penduduknya, masyarakatnya, seperti itu. Juga ini karena airnya sangat keruh atau tidak enak atau bahkan tercemar tersebut, itu juga menyebabkan biaya air bersih itu juga dapat meningkat, seperti itu. Lanjutan dari dampak ekonomi itu membuat nilai tanah turun, properti sungai pun juga ikut menurun karena efek dari limbah tersebut yang ini mencemari sungai di sekitar desa tersebut. Untuk dampak sosialnya yaitu pasti akan menyebabkan konflik antara pemilik perusahaan dengan masyarakat, karena di sisi lain masyarakat juga merasa tidak nyaman karena bau, terus sungainya juga keruh, warnanya juga nggak enak dilihat. Di sisi lain pemilik perusahaan juga bingung akan membuang limbahnya di bagaimana, seperti itu.
Jadi pasti akan menyebabkan konflik antara satu sama lain. Nah, karena pencemaran limbah tersebut pasti akan juga menyebabkan bahwa tempat tinggal masyarakat tersebut itu juga tidak layak huni. Terus karena ya airnya tuh bau karena tercemar seperti itu. Terus pasti akan menyebabkan rasanya tidak nyamannya antara penduduk satu, penduduk dua, dan masyarakat satu, masyarakat dua. Pasti akan menyebabkan rasa tidak nyaman karena baunya. Untuk dampak lingkungan itu pasti akan menurunkan kualitas air di sungai sehingga dapat memutuskan rantai ekosistem di sungai. Seperti ikan-ikan di sungai itu pasti akan mati akibat dari pencemaran sungai terhadap limbah pabrik tersebut. Jadi sangat merugikan sekali sebenarnya kalau kita lihat mengenai pencemaran sungai di pabrik tersebut gitu. Karena pada yang menonjolnya yaitu pada sisi perekonomian itu dapat menurunkan produktivitas warganya, terus nilai tanah, sungai, properti sungai itu juga akan menurun. Cara menangani kasus tersebut seperti pabrik mencemari sungai itu dapat dilakukan ini kampanye pemantauan kualitas air bersih. Jadi pihak perusahaan, pemerintah, dan juga masyarakat bekerja sama dalam menangani hal tersebut dan didiskusikan bagaimana enaknya kalau semisal ini diminimalisir atau diminimalkan pencemaran ini supaya tidak mengganggu kenyamanan antara warga satu, warga lain, bahkan pemilik perusahaan tersebut. Dan mungkin masyarakat dapat menerapkan denda bahwa kalau misal pencemaran tersebut sangat meluap atau berlebihan itu dapat dikenakan denda karena itu sangat merugikan sekali terhadap masyarakat. Selain itu, instrumen pajak pencemaran, denda, dan subsidi itu dapat dilakukan oleh masyarakat untuk mengurangi dampak pencemaran tersebut dan membantu perusahaan memberikan sebuah peringatan untuk mengurangi pencemaran limbah tersebut terhadap masyarakat seperti itu. Sekian penjelasan saya mengenai eksternalitas pencemaran sungai terhadap limbah pabrik. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.